sarjana itu masih awal. Saya punya satu cita-cita utama dan belum bisa tercapai. Jadi kami sekeluarga masih tinggal di rumah dinas. Jadi kami belum punya rumah pribadi. Saya mau nanti kalau Yana berhasil mau buatkan rumah mama sama bapak, karena di usia renta seperti mereka butuh tempat nyaman, dan yang bisa mewujudkan mimpi itu siapa lagi kalau bukan Liana sebagai anak pertama. Jadi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunars. Apa kabar semuanya? Semoga kita terus diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jadi, Tribunars, pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang cukup besar, salah satunya di wisuda. Jadi, wisuda sebelumnya yang diadakan secara fisik harus beralih ke wisuda online, dan bahkan ada beberapa universitas yang harus menunda wisudanya. Nah, bersama saya Nur Fajriani, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Mulyana Mursalim. Oke, Liana, apa kabar, Liana? Alhamdulillah baik Kak, sehat. Iya, kami segenap kru Tribun Timur ini mau mengucapkan selamat untuk Mulyana, karena sudah bisa merasakan perayaan wisuda online. Wisuda online yang digelar oleh Narasi bersama Najwa Shihab dan juga disaksikan langsung oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim. Ya, selamat datang juga kepada orang tua Liana, Bapak dan Ibu, Bapak Mursalim dan Ibu. Bagaimana kabarnya untuk Mulyana? Alhamdulillah saya baik Kak, dan sangat bahagia ini habis di wisuda meskipun virtual, tapi alhamdulillah. Ya, selamat sekali lagi Mulyana. Jadi Tribuners, sebagai informasi, Mulyana ini merupakan wisudawan terbaik dan atau wisudawan berprestasi lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020. Ya, Mulyana, kita mau tanya nih, bagaimana perasaannya Mulyana bisa diwisuda atau mengikuti sebagai salah satu peserta wisuda LDR 2020 yang disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan juga Najwa Shihab. Bagaimana perasaannya, Mulyana? Ya, perasaannya bahagia Kak. Alhamdulillah bisa terpilih menjadi wisudawan yang cerita menginspirasi, dan kemudian apalagi bapak saya sudah pidato. Alhamdulillah perasaannya sangat bahagia, terharu ya, meskipun ini virtual tapi alhamdulillah sangat banyak berkah di dalamnya, dan hari ini sangat banyak yang support Liana, dan itu suatu kesyukuran yang luar biasa, begitu kan? Ya. Mantap, luar biasa. Tapi kalau boleh tahu ini, Liana ini lulus dengan IPK berapa? 3,94. Wow, nyaris sempurna, nyaris 4,00. Dan sebagai mahasiswa atau wisudawan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wah, luar biasa sekali. Kalau untuk wisudawan berprestasi ini, wisudawan keberapa ini yang berprestasi untuk Mulyana sendiri di Fakultas Hukum? Kalau di Fakultas Hukum sendiri itu Kak, kategori antara berprestasi itu imbang. Karena kalau dari yang terbaik itu yang dilihat adalah masa studi dan nilai. Tapi kalau wisudawan berprestasi adalah betul-betul prestasi dan prestasi yang dilihat. Prestasi dan keaktifan berorganisasi di kampus seperti itu. Luar biasa. Ya. Kalau boleh tahu nih, kita mau juga kepoin. Kalau untuk judul skripsi dan objek penelitian dari Mulyana ini apa? Kalau saya kemarin, karena saya dari Prodi Hukum Administrasi Negara, jadi judul saya kemarin kedudukan hukum peraturan Bupati Majene tentang retribusi parkir terhadap peraturan daerah Kabupaten Majene. Oh, ya, jadi administrasi banget seperti itu, administrasi sekali. Iya, ya betul sekali. Dan ini tentunya membuat bangga Bapak Mursalim dan Ibu. Ya, membuat bangga sekali tentunya ya. Ya, dengar-dengar juga ceritanya untuk Liana, katanya selama menjadi mahasiswa harus membiayai diri sendiri. Memang sudah berkomitmen dan menanamkan di hati kalau mau membiayai kuliah sendiri. Itu caranya bagaimana membiayai kuliah sendiri, Liana? Iya Kak. Iya, jadi
betul-betul selama kuliah dari semester terakhir itu orang tua saya mengirimkan itu pas semester 2. Jadi itu setelah itu ya saya sendiri uang kos, uang makan itu dari beasiswa bidik misi full. Jadi orang tua juga tidak bayar UKT, dan kemudian untuk sampingan-sampingan ya saya biasa misalnya banyak hal yang dilakukan lah yang bisa menghasilkan uang. Tapi insya Allah, alhamdulillah kegiatan yang saya lakukan itu positif. Jadi selain mengembangkan bakat, itu juga menghasilkan uang. Iya. Contohnya MC biasa, nulis kan, kalau kita nulis di koran kan dapat reward. Nah, kemudian dapat reward dari kampus juga. Nah, jadi ya seperti itu. Biasa kadang ikut dosen penerbit juga. Iya. Dan katanya juga Liana sudah punya novel sendiri. Iya, betul sekali, Kak. Wah, mantap. Itu judulnya apa, Liana? Judulnya Cinta Dalam Naungan Tuhan. Cinta Dalam Naungan Tuhan. Itu genrenya apa? Itu genrenya fiksi remaja, novel genrenya Islami. Genrenya Islami. Wah, luar biasa sekali ya, Liana. Ya, kisahnya ini Liana juga sangat menginspirasi. Jadi, bagaimana caranya Liana, kita mau juga kepo ini, bagaimana cara Liana mengirim surat ke Najwa Shihab sehingga bisa menjadi salah satu peserta di wisudawan LDR 2020 itu, bagaimana dapat infonya dan juga menuliskan kisahnya bagaimana? Ya, jadi awalnya karena memang saya adalah fans dari Mbak Najwa Shihab, jadi waktu itu saya lihat postingan Mbak Najwa Shihab tentang wisuda LDR. Nah, waktu itu Narasi TV yang juga didirikan oleh Mbak Nana itu buat akan digelar wisuda LDR 2020, dan pesertanya itu terbatas. Nah, dengan catatan kita harus registrasi dan menceritakan kisah perjuangan kita dari kuliah sampai perjuangan menuju wisuda. Nah, waktu itu ya saya bercerita apa adanya, saya sempat mengirim video, kemudian saya betul-betul menceritakan apa yang saya rasakan, di mana sejak kuliah saya mendambakan momen wisuda, sudah mendambakan orang tua bisa dibawa ke Makassar, tapi waktu itu karena COVID pandemi, bayangkan wisuda saya ditunda, saya selesai Januari 28 Januari, seharusnya saya di wisuda 23 Maret, dan sebelum 2 hari sebelum wisuda itu wisuda saya ditunda sampai sekarang, dan baru ada kepastian bahwa akan dilaksanakan secara online. Jadi ada 6 bulan saya digantung. Iya, betul sekali. Seperti itu. Iya. Kalau untuk Bapak sendiri ini, anaknya Bapak Mursalim bisa menjadi wisudawan untuk menjadi peserta di wisuda LDR 2020, dan Bapak berkesempatan langsung membawakan pidato di depan Menteri, Pak. Bagaimana rasanya, Pak? Ya, alhamdulillah merasa senang karena melihat anak saya sudah berhasil menulis wisuda online. Iya. Ya, kalau Bapak sendiri, Pak, bagaimana ini cara mendidik, bagaimana cara mendidik Bapak sendiri untuk Liana sampai bisa mendapatkan predikat lulusan berprestasi, Pak? Cara mendidik anak itu hanya ya sekedar selalu menasihati dan selalu ajak saya untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa, karena doa adalah senjata buat kita. Iya, luar biasa sekali. Ibu. Iya, Pak. Dan untuk kalau boleh tahu, Pak, untuk profesinya Bapak dan Ibu Liana sendiri itu apa, Pak, kalau boleh tahu? Profesi. Kerjaan adalah imam masjid. Kalau untuk Ibu sendiri, Bu? Ya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, iya. Kalau boleh tahu ini, katanya Liana juga bapaknya dan ibunya sangat menanti-nantikan karena ini yang wisuda pertama anaknya. Wisuda pertama ya anaknya. Iya. Ya. Kalau boleh tahu ini, Bapak sebelumnya pendidikannya apa, Pak? Apa pernah sebelumnya di wisuda atau bagaimana, Pak? Kalau saya, alhamdulillah pernah wisuda. Oh, pernah. Tapi ini anak pertama, Pak, ya. Jadi ini yang sangat dinanti-nantikan karena anak pertama, Pak. Iya. Oh iya, betul sekali. Kalau untuk Liana, kembali ke Liana ini, Liana prestasinya ini apa saja prestasi yang pernah Liana dapatkan semasa SD sampai dengan kuliah? Aduh, kalau SD itu ya palingan
sering ikut lomba apa ya waktu SD, hafalan-hafalan surah pendek waktu itu ya. Kemudian SMP itu biasa storytelling, buat puisi, nulis cerpen. Nah, ke SMA itu beralih lagi pernah jadi juara debat, bahkan mewakili Sumber ke tingkat nasional waktu itu. Luar Pernah biasa. juara, ya saya fokus ke debat, pernah olimpiade juga, juara olimpiade. Terus pas kuliah juga ya, Kak? Ya, kuliah. Pas kuliah itu setiap semester kan saya target saya harus ikut lomba di setiap semester. Jadi saya beberapa kali alhamdulillah menjuarai lomba karya tulis ilmiah dan itu tingkat nasional. Untuk yang terakhir itu saya juara di Medan, itu langsung 2 juaranya, juara 2 dan juara 1. Dan pernah juga ikut debat ekonomi. Kemudian pernah ikut sidang konstitusional Mid-Core Competition langsung di Mahkamah Konstitusi, dan waktu itu masih maba 2017. Mungkin itu Kak prestasi. Iya, diantaranya banyak prestasi, dan yang disebutkan itu diantaranya prestasi Liana ya. Jadi memang luar biasa sekali prestasi Liana ini sampai ke kancah nasional, sampai menasional ya. Kalau boleh tahu untuk pengalaman organisasi sendiri yang membuat Liana bisa lebih berlatih menjadi mahasiswa yang berprestasi sampai mengikuti lomba, itu apa-apa saja organisasi yang pernah dimasuki sama Liana? Ya, jadi memang Kak, saya berorganisasi itu tidak hanya tidak asal pilih organisasi. Jadi saya pilih organisasi yang betul-betul bisa mengembangkan passionnya saya. Misalnya karena saya ada bakat di debat, saya masuk lembaga debat hukum dan konstitusi Unhas. Kemudian karena saya ingin mengembangkan bakat saya di penulisan ilmiah, maka saya masuk lembaga penulisan karya ilmiah Fakultas Hukum Unhas. Jadi yang mengantarkan saya bisa buat KTI, kemudian juara nasional, dan kemudian saya juga ada organisasi yaitu namanya Forum Lingkar Pena. Nah, inilah satu organisasi yang sangat mendukung passionnya saya. Saya hobi nulis fiksi ilmiah. Jadi di FLP itu saya diajarkan untuk berkarya, bisa nulis di surat kabar, bisa nulis buku, dan beberapa karya sudah dimuat di media baik itu Sulbar, koran ya, koran Sulbar dan Sulsel. Jadi organisasi itu imbang dengan passion. Jadi itu jadi bagus. Jadi sangat iya, betul. Jadi selama ini yang banyak mungkin mahasiswa bilang, enggak mau Kak berorganisasi, dia ganggu kuliah, dan itu bisa buat kita jadi menurun semangat belajarnya. Padahal sebenarnya organisasi itu sangat mendukung untuk kita bisa lebih berprestasi ya, Liana. Ya, betul Kak. Jadi ya saya selalu pesan ke teman-teman, apalagi adik-adik mahasiswa mungkin, bahwa jangan pernah lupakan 3 hal ketika kita jadi mahasiswa. Harus ada 3 hal yang kita jalankan. Yang pertama itu nilai akademik kita harus tetap bagus, dan yang kedua itu adalah kita harus berorganisasi, dan yang ketiga adalah kita harus aktif juga mengikuti kompetisi. Jadi itu 3. Jadi kalau saya rangkum, aktivis yang sesungguhnya adalah bukan aktivis yang diskusi tengah malam, kemudian bangunnya kesiangan, bukan. Jadi yang saya atau yang suka turun ke jalan. Jadi aktivis yang menurut saya adalah ketika mereka mampu menyeimbangkan antara nilai akademik, yang kedua adalah mampu aktif di organisasi, dan yang ketiga adalah tetap juga aktif di kompetisi. Itu adalah 3 hal yang harus berjalan beriringan. Iya, luar biasa sekali. Ini menjadi pesan yang penting untuk baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama ya. Kalau untuk Liana sendiri, apa yang membuat Liana bangga menjadi anak dari Bapak? Ya, saya melihat sosok Bapak adalah sosok yang sangat sederhana. Kalau istilahnya tidak banyak neko-neko ya. Dan yang saya salut adalah Bapak adalah orang tua yang sangat mementingkan pendidikan anaknya. Apapun yang saya minta kalau itu soal pendidikan, Bapak tidak pernah nolak, entah dia punya uang, kalau tidak punya uang dia ngutang. Jadi itu hal yang membuat saya bisa seperti ini, karena lingkungan yang membentuk saya, orang tua saya masih ingat waktu SMP, saya tidak pernah sekali sama pegang laptop. Waktu itu saya pindah ke Mamuju di SMP 2, saya dibilangi TBC, tidak bisa komputer. Nah, jadi waktu itu jadi itu sangat berkesan. Nah, waktu itu Bapak bilang begini, saya pulang nangis di rumah. Pak, saya dibilangi TBC, tidak bisa komputer. Terus Bapak bilang, tenang nak, saya nanti ambilkan laptop. Jadi itu laptopnya dicicil dari SMP. Nah, jadi di situ jadi di situ hal yang membuat saya
wah ini ambil uang di mana, nyicil laptop tidak sedikit, biayanya, kemudian gajinya juga Bapak sebagai imam masjid pas-pasan, tapi karena ya Bapak hebat. Dan Bapak juga bangga tentunya bisa punya anak berprestasi seperti Mulyana. Ya, tapi dengar-dengar Bapak katanya baru sekali ke Makassar, Pak. Katanya waktu mau wisuda Mulyana itu pertama kalinya ke Makassar, Bapak. Pernah dulu. Mungkin Liana belum ada. Iya, waktu Liana waktu masih bujang Bapak pernah ke Makassar. Selama tidak ada Mulyana baru saya di Makassar. Artinya selama kuliah tidak pernah naik. Oh, artinya selama kuliah ini Bapak sama sekali tidak pernah ke Makassar melihat kondisi Liana, bagaimana lingkungannya, bagaimana kosnya dan lain-lain. Tidak pernah, Pak. Iya. Jadi hanya berhubungan lewat telepon saja, Pak. Telepon saja. Oh, telepon saja, iya. Kalau untuk ke Makassar ini, Pak, waktu ke Makassar kan katanya sampai tempuh 12 jam perjalanan untuk sampai ke Makassar untuk hadiri Liana wisuda. Biaya untuk rental mobilnya sendiri untuk hadiri wisuda itu, Pak, bagaimana, Pak? Biayanya, mulai dari rental mobil, uang makan dan lain-lain itu bisa habis berapa itu, Pak? Kalau terus terang, kan saya jadi imam, kalau tiap bulannya itu bukan istilahnya gaji, panjang. Sama misalnya bulan 6 kita sudah ambil lagi bulan 7. Ada sisanya itu dan saya pinjam kepada adik saya biaya transportasi ke sana sampai Makassar. Itu habis-habis berapa, Pak? Ya, sekitar 3 jutaan sama pakaian dengan ini, pakaian jahit baju. Oh, jadi ini yang Bapak kenakan sekarang ini pakaian yang seharusnya digunakan saat wisuda? Seharusnya dipakai wisuda. Yang seharusnya dipakai wisuda. Iya. Jadi bukan biaya sedikit, Pak, ya, untuk menghadiri wisuda Mulyana sebenarnya. Ya. Iya. Kalau dari Ibu sendiri, Bu? Ya, Ibu, bagaimana ini Ibu perasaannya? Apakah bangga atau bagaimana cara mendidik Ibu sendiri, bagaimana cara mendidik Liana sampai bisa jadi mahasiswa yang membanggakan, bukan hanya untuk Ibu sendiri, bukan hanya Sulbar, tapi bahkan Indonesia, Bu. Bagaimana ini, Bu? Ya, saya sebagai seorang ibu sangat bangga. Bangga, ya. Cara mendidiknya bagaimana, Bu? Apa yang diajarkan sejak kecil yang ditanamkan untuk sosok Liana, Bu? Cara mendidik saya itu saya belajar dan berdoa. Belajar, sama seperti Bapak ya, belajar dan jangan lupa untuk berdoa. Ya, Pak, kalau boleh tahu juga Bapak selain pekerjaannya sebagai guru mengaji, mungkin ada pekerjaan sampingannya, Pak? Saya guru honor juga, guru kontrak. Guru kontrak honor, Pak? Iya, honor. Itu di mana, Pak? Di SD? SD Puncak. Guru apa, Pak? Guru agama. Guru agama juga. Oh iya, Pak. Kalau untuk saudara, ini Liana anak keberapa dan saudara-saudaranya mungkin sudah ada yang sudah atau gimana? Mulyana ini. Ya, mana adik-adiknya ini? Mau lihat juga. Mana adik-adiknya? Ada 2. Ada 2 di belakang layar kan. Iya, coba kita lihat ini mana adik. Wah, sudah pakai baju juga adiknya, luar biasa. Aduh, nggak kelihatan tadi bajunya. Wah, super. Waduh, yang mana anak pertama Liana, yang kedua? Ya, tadi. Ya, apa? Kenapa, Kak? Yang kedua, ya namanya siapa dan sekarang apa? Di mana sekolahnya? SMP, SMA dan di mana? SMA Negeri 1 Mamuju. Iya. Iya, yang ketiga ini yang ganteng sekali. Senyum-senyum. Iya. Yang ketiga. Ya. Saya Muridah Mursalin. Sekolahnya mana? Di mana sekolahnya? Sekolahnya SMP atau SMA dan di mana? Pesantren. Oh, pesantren. Oh, jadi ini isi pesantren karena mau juga hadiri pernah wisudanya kakak. Kakak Liana. Iya. Iya.
Iya, jadi semuanya ini sudah punya persiapan yang luar biasa sekali sampai seragam adik-adiknya sudah punya seragam. Wah, luar biasa sekali. Saya tadi mungkin 2 orang ini tidak kelihatan di wisuda LDR 2020 di tapi apa-apa. Ya, tapi ketara dong di Tribun Timur. Iya. Ya, pesan ke orang tuanya untuk Liana setelah lulus ini, apa yang pesan mau disampaikan kepada orang tua mungkin, Liana? Iya. Bapak, Mama, doakan insya Allah Liana mau lanjut S2, semoga lolos beasiswa. Karena saya punya satu cita-cita yang belum saya wujudkan. Cita-cita untuk menjadi sarjana itu masih awal. Saya punya satu cita-cita utama dan belum bisa tercapai. Jadi kami sekeluarga masih tinggal di rumah dinas. Jadi kami belum punya rumah pribadi. Saya mau nanti kalau Liana berhasil mau buatkan rumah mama sama bapak, karena di usia renta seperti mereka butuh tempat nyaman, dan yang bisa mewujudkan mimpi itu siapa lagi kalau bukan Liana sebagai anak pertama. Jadi semoga ada beasiswa yang bisa Liana terima untuk bisa lanjut S2. Pokoknya untuk buat mama sama bapak bangga seperti itu. Jadi kalau mungkin orang sudah tinggal di rumahnya bersama keluarga, oh kami masih numpang di rumah dinas imam, dan makanya harus bikinkan mama rumah gitu Kak. Ya, jadi betul-betul ini sebelum mungkin Liana punya mimpi sebelum menikah, mungkin harus dulu banggakan orang tua. Iya, harus sekali. Berikan orang tua rumah dan lain-lain. Wah, luar biasa sekali. Jadi pengorbanannya memang Liana dari SD sudah menorehkan prestasi, terus punya juga cita-cita. Ibu dan bapak juga bangga punya anak seperti Liana. Jadi Liana, terima kasih untuk waktunya. Liana bisa menemani Tribun Timur di malam setelah ini, tapi suruh pilih memang KKN, kuliah kerja nikah. Liana pilihnya? kuliah kerja nikah. Kuliah kerja dan nikah. Jadi yang pertama yang mau diselesaikan dulu kuliah, terus kerja dan nikah. Ya, kerja dulu. Kerja dulu. Buat rumah dulu, baru nikah. Jadi baru harus nikah. Orang tua dulu sebelum membahagiakan orang lain. Wah, luar biasa sekali. Ini jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Perempuan juga bisa berkarya dan bisa mewujudkan cita-cita orang tua punya rumah sendiri. Ya. Terima kasih. Kalau begitu, selama setengah jam ini kita sudah ditemani sama Mulyana dan keluarga juga, adik-adiknya di belakang, ayah, ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sudah bisa menemani Tribuners di rumah, berbagi kisah inspirasi bagaimana Liana bisa menjadi lulusan terbaik atau lulusan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi waktunya, dan Tribuners mungkin sampai di sini saja kita hari ini. Dan jangan lupa, Terima kasih semuanya. terima kasih.